Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Utami, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Koneksi antar materi pada modul 3.1 mengambil hubungan filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka dalam pengambilan keputusan untuk kepemimpinan yang efektif. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini terintegrasi dengan Pratap Triloka, memberikan kerangka kerja untuk pemahaman pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai dan etika dalam kepemimpinan. Hubungan dengan Pratap Triloka, Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai upaya untuk membangun karakter dan moral. Sementara Pratap Triloka menawarkan pendekatan praktis dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek kehidupan. Kolaborasi keduanya menciptakan sinergi dalam pemecahan masalah secara etis dan berkelanjutan. Dalam penerapannya, pada saat pengambilan keputusan, penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pengambilan keputusan menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika. Hal ini berdampak pada cara pemimpin menghadapi dilema etika, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga mencerminkan keadilan dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri mempengaruhi prinsip yang diambil dan dampaknya pada keputusan yang diambil oleh seorang individu. Pengaruhnya terhadap prinsip keputusan, nilai-nilai yang tertanam dalam diri memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Mereka membentuk perspektif individu dan mempengaruhi bagaimana keputusan itu diambil, terutama dalam konteks dilema etika. Pembentukan karakter dan etika. Karakter dan etika individu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut. Dalam konteks pendidikan, pentingnya pengambilan keputusan yang baik akan menciptakan lingkungan yang positif dan mengajarkan nilai-nilai moral kepada siswa. Selanjutnya, coaching dalam pengambilan keputusan. Pelatihan dan pendampingan sangat penting dalam pengambilan keputusan, memungkinkan refleksi dan evaluasi keputusan untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya, peran pendamping dalam proses pembelajaran. Pendamping berfungsi sebagai fasilitator yang membantu peserta dalam memahami konteks keputusan yang diambil melalui sesi coaching, pertanyaan-pertanyaan kritis yang dapat muncul, memfasilitasi refleksi yang mendalam, dan peningkatan keterampilan mengambil keputusan. Selanjutnya, untuk menguji efektivitas keputusan yang diambil, coaching membantu peserta mengevaluasi keputusan yang diambil dengan cara reflektif dan juga kritis. Hal ini memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif serta memperbaiki kemungkinan kesalahan di masa yang akan datang. Aspek sosial dan emosional. Aspek sosial dan emosional memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi dilema etika. Dampaknya pada dilema etika, aspek sosial dan emosional sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam konteks dilema etika. Ketika dihadapkan pada situasi kompleks, kemampuan untuk memahami emosi dan perspektif orang lain menentukan hasil keputusan yang diambil dan berkontribusi pada tanggung jawab sosial. Kesadaran diri dalam keputusan. Kesadaran diri membantu individu mengenali bias dan emosi dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan memahami aspek sosial dan emosional diri sendiri, pemimpin dapat membuat keputusan yang lebih etis, lebih responsif terhadap kebutuhan orang lain, dan memperkuat integritas keputusan yang diambil. Untuk studi kasus dan moral, nilai pendidik memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada moralitas dan etika dalam pendidikan. Nilai-nilai pendidik di sini seperti nilai kejujuran, integritas, empati, menentukan cara mereka dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan ini tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga memberikan contoh bagi siswa dan lingkungan sekolah. Peran moral dalam pendidikan. Pendidik yang memiliki nilai moral yang kuat cenderung membuat keputusan yang lebih etis. Dalam situasi dilematis, keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai ini akan mengarahkan ke hasil yang lebih baik untuk siswa. Kemudian untuk membentuk lingkungan yang positif tercipta ketika pendidik mengambil keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan siswa, keputusan yang inklusif dan mendukung dapat mendorong motivasi belajar dan suasana yang kondusif untuk pengembangan diri. Kemudian dalam konteks kasus dalam pengambilan keputusan, studi kasus yang fokus pada keputusan moral mengungkap bagaimana nilai-nilai pendidik membentuk tindakan nyata di lapangan. Hal ini menciptakan refleksi yang mendalam tentang tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Selanjutnya untuk implikasi keputusan bagi masa depan murid. Keputusan yang tepat oleh pemimpin pendidikan berpengaruh sangat besar terhadap pengalaman belajar dan masa depan siswa, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kemandirian. Untuk pengaruhnya dalam proses pembelajaran yang memerdekakan, keputusan yang diambil oleh pendidik mempengaruhi desain kurikulum dan metode pengajaran, sehingga memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi mereka. Lingkungan belajar yang inklusif dan membebaskan mendorong partisipasi aktif, memfasilitasi pembelajaran berbasis pengalaman. Kemudian tantangan dalam keputusan. Lingkungan pendidikan menghadapi tantangan dalam mempertahankan keputusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi dilema etika dan perubahan paradigma. Kesulitan dapat muncul dari tekanan eksternal seperti kebijakan pendidikan yang seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh pendidik. Sekian penjelasan dari saya mengenai koneksi antar materi 3.1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.